Halo Prai, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gue untuk ngebahas Intel Core i5 13500. Sebenarnya gue udah sempat bikin beberapa konten yang ngebahas mengenai Core i5 13500, mulai dari perakitan PC, abis itu ngebahas soal Raptor Lake atau Alder Lake si 13500 ini, tapi gue belum sempat ngebahas untuk bikin review analisisnya mengenai performa dari 13500 itu seperti apa, worth it atau enggak sebenarnya, efisiensinya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini gue akan bahas si Core i5 13500-nya, dan kebetulan juga karena chipset B760 itu udah rilis dan udah dijual resmi di Indonesia, maka dari itu gue juga sekalian untuk ngebahas platform atau chipset terbaru dari Intel ini, yaitu adalah B760. Sebelumnya sih tadinya gue pingin beli B660 MPG Riptide, yang dimana itu adalah motherboard kelas tengah yang udah lumayan diagung-agungkan lah. Karena dengan harga 2 jutaan, dia udah mendapatkan power face yang sangat-sangat mumpuni. Habis itu juga udah ada dedicated rear I/O, habis itu jumlah USB-nya juga banyak, dan lain sebagainya lah. Tapi menurut gua ada satu motherboard dengan chipset baru yang menurut gua jauh lebih menarik di range harga 2 jutaan. Ini memang sedikit lebih mahal, ada di sekitar 2,7 jutaan gitu. Tapi menurut gua ini jauh lebih worth it daripada si B660 MPG Riptide. Ini adalah Gigabyte B760M Gaming X AX. Ya, karena ada AX di bagian belakangnya, jadi udah kelihatan jelas. Salah satu keunggulan dari motherboard ini adalah udah memiliki Wi-Fi 6E include di dalam paket penjualannya. Dan Wi-Fi-nya ini bukan berbentuk M.2, tapi ini udah tertanam di boardnya, jadi nggak memakan yang namanya PCIe lane di motherboard. Jadi nggak ada yang kepangkas untuk PCIe lane-nya. Lalu apalagi yang menarik dari B760M Gaming X AX ini? Yang menarik di sini adalah di bagian heatsink VRM, di mana heatsink VRM-nya ini bentuknya besar sekali dan ini bukan gimmick, tapi sampai atas ini itu adalah heatsink VRM. Dan bentuknya juga nggak tipis gitu, tapi kalau kalian perhatiin di bagian samping sini, itu dia memang tebel sampai ke bagian belakang. Jadi ini no gimmick-gimmick untuk cover heatsinknya, dan cover heatsinknya ini memang udah include juga dengan heatsink VRM-nya. Cuma kalau kita bicarain soal desain VRM, ini sebetulnya nggak sampai 15 phase kayak si B660 MPG Riptide. Untuk si Gaming X AX ini, B760M dari Gigabyte, dia cuma punya 10 phase aja, tapi untuk setiap MOSFET atau setiap VRM-nya, setiap phase-nya itu dia punya 60 ampere, jadi udah sangat gede. Itu bisa mengakomodir bahkan hingga Core i9 13900K sekalipun. Dan motherboard ini juga power limitnya udah bisa di-unlock, jadi bisa dilepas full 100%. Jadi kalau mau di-unlock untuk CPU-CPU high-end, itu udah sangat-sangat bisa. Tinggal suhu VRM-nya aja nanti gimana, kita bakalan lihat di bagian pengujian ya. Nah, untuk power pin-nya di sini dia menggunakan 1x8 pin aja, karena menurut gue pribadi untuk chipset yang kelas B karena nggak mendukung overclocking, rasanya 1x8 pin aja itu sebenarnya udah cukup ya. Baik itu kalian menggunakan CPU low end ataupun menggunakan 13900K. Karena fungsi dari 1x8 pin atau 8+4 atau 8+8 itu fungsinya dia biasanya hanya untuk mengakomodir power aja, biar ketika kita menggunakan power yang sangat besar, mungkin di atas 300 watt karena melakukan overclocking, itu suhu dari kabelnya masih bisa diatasi dan jadinya nggak panas kabelnya. Tapi kalau jalan default doang, 13900K sekalipun sebenarnya masih cukup-cukup aja di 1x8 pin. Oke, semoga kalian ngerti. Nah, di sini juga ada 2 slot M.2 dan keduanya udah mendukung NVMe PCIe Gen 4. Di bagian atas itu udah ada heatsink dan juga udah include dengan thermal pad-nya. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak si PG Riptide, juga kurang lebih seperti itu. SATA-nya ada 4 dan dibagi menjadi 2 seperti ini. Ada yang di samping dan ada yang di bawah. Sejujurnya gue SATA tuh lebih seneng kalau posisinya ada di bawah, karena bisa diumpetin ke bagian nanti di PSU cover gitu kalau di dalam casing. Karena kalau kabel gede ada di samping tuh nanti banyak yang keluar-keluar banget gitu loh. Sebenarnya gue lebih seneng kayak gitu. Nah, di sini keunggulannya lagi juga ada di bagian PCI Express x16-nya, dimana untuk bagian kunciannya ini kalian bisa lihat dia agak tinggi sendiri. Nah, kan kalian tahu nih kalau misalkan kartu grafis sekarang
itu bentuknya pada besar-besar dan pada panjang-panjang gitu. Jadi untuk bagian kunciannya ini kadang ketutup. Nah ini dia dibikin agak tinggi dan dia agak ke belakang, jadi tetap bisa dicongkel. Jadi ini mempermudah untuk bongkar kartu grafis ya. Lalu juga keunggulannya lagi, kalau kita bicaranya di bagian rear I/O lagi, ini jumlah USB ada 8, LAN-nya juga 2,5 Gbps. Lalu di sini juga udah ada output display apabila kalian menggunakan integrated GPU. Tapi nggak cuma itu aja, di sini juga ada Q-Flash Plus ya. Q-Flash Plus ini berfungsi untuk kalian update BIOS tanpa colokin prosesor, memori, ataupun kartu grafis. Bahkan tanpa storage juga bisa. Jadi cuma colokin 24 pin dan 8 pinnya aja. Habis itu kalian colokin USB di bagian rear I/O yang ada tulisan BIOS-nya. Lalu kalian tinggal pencet tombol ini, kalian bisa update BIOS. Selama flash disknya kalian udah isi file BIOS-nya ya. Cuma mungkin komplain dari gue adalah tombol Q-Flash-nya ini ada di bagian bawah PCB. Dimana biasanya Q-Flash atau flashback button itu biasanya ada di bagian rear I/O. Tapi ini ada di bagian bawahnya. Nah di sebelahnya ini adalah tombol reset atau tombol restart, bukan reset CMOS atau bukan clear CMOS. Yang sebenarnya gue mengharapkan tombol yang di sebelahnya itu adalah tombol clear CMOS. Cuma nggak apa-apa, clear CMOS di sini kalian masih bisa, kalian bisa jumper lewat pin yang ada di bawah chipset ini. Untuk USB Type-C di sini memang belum ada, dan bahkan di B660 MPG Riptide juga sebetulnya belum ada. Tapi udah ada di bagian front panel. Jadi kalau casingnya udah ada USB 3.2 Gen 2, kalian bisa colokin di bagian header sini. Untuk RGB-RGB-an di sini sebenarnya nggak ada RGB tadi, tapi tersedia untuk RGB header di bagian atas yang ARGB ataupun RGB yang biasa, itu ada masing-masing satu. Untuk fan headernya itu totalnya ada 1, 2, ada 3 ya, dan itu gua rasa cukup lah untuk memenuhi kebutuhan PC micro ATX ya. Kurang lebih segitu sih preview dari fisiknya ya untuk si Gigabyte B760M Gaming X AX ini. Gue sangat-sangat tertarik dengan motherboard ini karena setelah gue melakukan pengujian juga itu menurut gue sangat-sangat oke. Oke, mungkin kita akan ngebahas dulu soal BIOS-nya sebelum kita lompat ngebahas Core i5 13500 ya. Untuk BIOS dari Gigabyte B760M Gaming X AX ini, sebenarnya secara fitur ini udah mendapatkan fitur yang kurang lebih sama seperti di versi Aorus-nya. Ada CPU upgrade di situ yang dimana itu akan ningkatin kemampuan satu core, terutama untuk CPU yang K series. Tapi kalau yang non K seperti 13500 sebetulnya nggak begitu ada pengaruh apa-apa karena ring ratio-nya pun nggak bisa dinaikin. Dan untuk pengaturan power limitnya itu kalian bisa agak nyelam sedikit dan kalian bisa masuk ke bagian ada di situ, cukup jelas sih tulisannya power limit. Nah di sana untuk autonya ini by default motherboardnya udah langsung dilepas power limitnya. Jadi buat kalian yang punya coolingnya agak-agak pas-pasan, kalian harus berhati-hati. Kalau kalian pingin CPU-nya jalan sesuai dengan spesifikasi dari Intel, jadi jalannya default, kalian perlu setting lagi dan di situ ada yang namanya Intel POR. Kalian bisa pilih yang itu sehingga CPU-nya akan menjalankan power limit sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh Intel. Kalau misalkan power limit satunya 65 watt ya dia bakalan jalan di 65 watt. PL2-nya misalkan 154 watt ya dia bakalan jalan. Pokoknya sesuai dengan apa yang di lembar spesifikasi Intel. Kalau kalian pilih enable itu kalian setting manual, jadi kalian bisa ketik sendiri. Di sini udah nggak ada limitnya sama sekali, jadi kita langsung aja kali ya melihat si Core i5 13500. Kilas balik dulu deh untuk Core i5 13500. Ini adalah CPU yang secara harga dengan jumlah core dan thread yang ditawarkan memang sangat-sangat menarik ya. Karena dengan harga 4 jutaan itu udah dapat 14 core, 20 thread, jumlah core yang sama seperti 13600K. Tapi memang konfigurasi L2 cache-nya agak sedikit berbeda dengan si 13600K. Udah dapat iGPU pula untuk bantuan akselerasi dari Intel QuickSync. Lalu punya turbo boost yang cukup tinggi di 4,8 GHz untuk satu core-nya, dan untuk all core-nya ada di 4,5 GHz. Itu lumayan banget, dan jumlah e-core-nya banyak sehingga kemampuan multi-core dari si Core i5 13500 ini memang akan jadi jagoan banget. Dia punya TDP dengan PL1 di 65 watt, sementara PL2-nya cukup tinggi di 155 watt.
Yang menandakan CPU ini sebetulnya sulit untuk dihandle dengan stok coolingnya si Core i5 13500 ini, meskipun di dalam paket penjualannya kalian udah mendapatkan stok cooling. Maka dari itu untuk pengujiannya juga gua nggak akan menggunakan stok coolingnya, dan nanti kalian akan tahu sendiri kenapa gua nggak menggunakan stok cooling dari Intel untuk Core i5 13500 dan kenapa gua nggak bisa merekomendasikannya. Yuk kalau gitu langsung aja kita lihat kemampuan dari Intel Core i5 13500 ini seperti apa, dan semua tes gua jalankan menggunakan motherboard Gigabyte B760M Gaming X AX, dan ini versi DDR4. Jadi buat kalian yang nanya dan biasanya protes ke gua kalau ngetes CPU mid-end itu ditesnya di DDR4, nih gua kasih pakai DDR4 kali ini ya. Oke, kita lihat aja performanya seperti apa untuk Core i5 13500. Kita langsung aja mulai ke Cinebench R20. Di sini untuk Intel Core i5 13500 dalam kondisi default yaitu TDP 65 watt dan juga turbo maksimum di 154 watt, itu dia masih berada di bawah dari Ryzen 7 7700X. Tapi ketika ini CPU di unlock power limitnya dengan motherboard yang capable dan juga cooling yang capable tentunya, di sini performanya bisa ngelewatin AMD Ryzen 7 7700X yang dimana harganya bisa dibilang agak jauh ya, dan performanya jadi lumayan mendekati si Core i5 13600K kakaknya ya. Lalu untuk Cinebench R23 di sini Core i5 13500 berada di urutan paling bawah. Di sini ada di angka 15.735-an, ada di bawah dari Ryzen 7 7700X. Tapi angka 15.700 sekian itu sebenarnya angka yang identik bahkan sedikit di atas dari Ryzen 5 7600 buat yang belum tahu. Tapi untuk single core di sini single core-nya itu sebenarnya nggak sekencang Ryzen 7 7700X. Bahkan di sini bisa dibilang performa single core-nya masih di bawah AMD Ryzen 9 7900 polos. Tapi ketika kita unlock power limitnya, multi-core-nya yang bakalan naik jauh. Kenapa berbeda untuk si Core i5 13500 dan juga 13600K di sini untuk single core-nya? Karena Core i5 13600K punya turbo maksimum di angka 5,1 GHz yang mana jauh sekali dengan 13500 yang satu core-nya itu hanya 4,8 GHz saja. Tapi kemampuan multi-core-nya itu cuma selisih dikit aja, sekarang nggak mencapai 3000 poin. Jadi ini masih sekitar 10 sampai dengan 12% aja dari 13600K untuk kemampuan multi-core-nya. Gue juga ngebandingin skor Cinebench R23 ini menggunakan water cooling dari Aorus Waterforce X360 jika dibandingkan performanya dengan Thermalright Assassin X120, dan di sini adalah skor rata-rata ketika gue melakukan throttle test selama 10 menit. Di sini untuk skor dari Aorus Waterforce X360 ada di 20.415 untuk skor rata-ratanya, sementara untuk menggunakan Thermalright Assassin itu dia 20.000 ngepas gitu ya. Sebenarnya masih tipis-tipis aja sih, yang menandakan bahwa cooling single tower atau heatsink fan single tower dengan ukuran 120 mili itu masih bisa menghandle performanya dengan baik meskipun power limitnya dilepas. Sementara kalau misalkan kita ngelihatnya di performance default, itu baik menggunakan water cooling atau menggunakan HSF tower, itu performanya sangat-sangat identik. Untuk menganalisa cooling dan juga TDP, tentu harus dicek juga clock speednya itu di lock jalannya berapa. Nah, di sini kalian bisa ngelihat chartnya. Kalau kalian lihat di sini, ini saat posisi power limitnya dilepas, itu kalian bisa lihat kalau ketika kita menggunakan water cooling, dia clock speednya jauh lebih konstan ya, di sekitar 4,4 lebih, bahkan hampir banget ke 4,5 GHz, bisa dibulatin ke 4,5 sih. Sementara kalau kita lihat di bagian yang menggunakan Thermalright Assassin X120, ketika power limitnya dilepas, itu dia benar-benar naik turun, sehingga menyebabkan saat melakukan pengujian throttle test tadi, skornya berada sedikit di bawah dari Aorus Waterforce X360. Tapi kalau misalkan jalan default, ini sebenarnya dua-duanya sama aja. Ketika load all core, itu semuanya rata-rata jalan di 3,4 sampai dengan 3,5 GHz. Dan kalau di awal-awalnya itu tinggi, itu disebabkan karena pada 1 menit kurang di awal-awal itu turbo boostnya sedang berjalan, sehingga itu nyentuh angka 4,7 lebih, hampir 4,8 GHz sesuai dengan klaim dari Intel. Lalu selanjutnya dia hanya jalan di sekitar 3,4 atau 3,5 GHz aja. Berbeda dengan power limit yang dilepas tadi, kalian bisa lihat kalau power limitnya dilepas itu dia bisa jalan konstan di 4,4 sampai dengan 4,5 GHz. Yang dicek lagi juga tentu di sini adalah CPU package powernya. Ketika power limitnya kita lepas,
Di sini CPU package powernya itu berada di sekitar 140 sampai dengan 150 watt menggunakan cooling dari Thermalright ataupun Aorus Waterforce X360. Itu dia kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi sebenarnya heatsink single tower dengan satu kipas 12 cm itu udah bisa menghandle Core i5 13500 dengan full performance-nya. Di sini emang kalau power limitnya dilepas, dia nggak bakalan nyentuh sampai 200 watt atau 300 watt ya. Jadi tetap dia bakalan konstan sesuai dengan clock speed all core-nya. Jadi kalau 4,5 GHz sebetulnya dia nggak akan nyentuh di 155 watt juga. Lalu ini adalah chart perbandingan apabila kita menggunakan spesifikasi default dari Intel. Kalian bisa lihat di 1 menit pertama itu dia akan bumping ke 155 watt, setelahnya itu baru dia turun ke sekitar 65 sampai dengan 70 watt, dia naik turun karena ada power limit di situ. Keduanya tentu udah sama di bagian kesana-kesananya ya, baik menggunakan water cooling atau menggunakan air cooling yang gue pakai di testbed kali ini. Setelah itu baru kita cek suhunya. Nah, ini kalau kita lihat suhunya apabila kalian power limitnya itu dilepas dan kalian menggunakan heatsink seperti gua ini, kalian akan menemukan suhu 100 derajat untuk CPU-nya dan CPU-nya berjalan pada junction temperatur. Ini belum mencapai titik throttle sebetulnya, karena seperti konsep TDP dan juga suhu yang gua bahas di video gua sebelumnya, kalian tinggal tonton aja. Itu sebenarnya masih aman aja menurut klaimnya Intel ya. Jadi meskipun 100 derajat, dia tetap bisa memberikan performa sesuai dengan clock speed yang memang diberikan oleh spesifikasi Intel. Sementara ketika kita menggunakan water cooling, angka 150 watt ini apabila load all core, tentu apabila kalian menggunakan water cooling bisa ditahan jauh lebih maksimal. Sehingga suhunya itu dia stay di 70-an aja. Lalu juga pengecekan pastinya dilakukan dalam kondisi default menggunakan spesifikasi power limit dari Intel. Kalian bisa lihat di sini untuk chartnya itu di bagian awal-awal 1 menit pertama, apabila menggunakan heatsink tower seperti Thermalright Assassin X120, dia bakalan lompat ke 90-an dulu ketika dia ngasih turbo di 154 watt. Setelahnya suhunya bakalan adem kok. Jadi ini terjadi hanya 1 menit pertama aja. Setelahnya itu suhunya bakalan 58 sampai dengan 60 derajat Celcius. Dan ini juga bakalan jauh lebih adem lagi apabila kalian menggunakan water cooling. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bagian suhunya dan juga performanya seperti apa. Suhu adem di sini nggak menandakan berarti CPU-nya bakalan jalan beres dan kencang. Begitu pula dengan suhu yang sangat tinggi, bahkan di 100 derajat Celcius, CPU-nya juga masih bisa menghasilkan performa yang memang sesuai dengan standar spesifikasi yang diberikan oleh Intel. Lalu selanjutnya kita lompat lagi ke chart yang compare dengan CPU lain seperti di Handbrake ini. Core i5 13500 di sini berada di atas tipis dari Ryzen 7 7700X dan ada di bawah Core i5 13600K persis. Di sini Intel pinter banget bikin gap antara 13500 polos dan juga Core i5 13600K. Sehingga meskipun Core i5 13500 ini power limitnya kita lepas, dia tetap posisinya berada di bawah dari 13600K karena pengaturan clock speed yang memang di lock ya. Selanjutnya itu adalah di Adobe Premiere, kurang lebih juga di Adobe Premiere seperti itu. 13600K memang secara kemampuan nggak segitunya kencang di sini karena belum mendapatkan pengoptimalan gua rasa untuk e-core di Adobe ini. Sehingga 7700X masih terlihat jauh lebih beres. Oke, kita masuk ke bagian gaming. Untuk gamenya gue nggak banyak-banyak sih, karena di sini gue lebih pingin ngebahas untuk analisis dari performa Core i5 13500. Core i5 13500 di sini sebetulnya nggak begitu istimewa apabila kalian mainin game di resolusi 1080p yang emang CPU bound banget. Jadi kalian bisa lihat di sini performanya itu bisa dibilang cukup jauh apabila kita bandingin dengan 13600K atau CPU lainnya. Selanjutnya adalah Cyberpunk 2077. Di sini Core i5 13500 seenggaknya di sini udah bisa menyaingi Ryzen 7 7700X. Dan bahkan ketika power limitnya dilepas, entah kenapa di sini hasil gua itu berada satu tingkat di atas Core i5 13600K meskipun sedikit. Selanjutnya itu adalah Far Cry 6. Untuk Far Cry 6 ini nggak ada perbedaan baik power limitnya dilepas ataupun nggak dilepas. Semua pengujian di sini gua tes menggunakan resolusi Full HD ya. Kalau kalian menggunakan resolusi 4K,
mungkin hasilnya semua CPU ini bakalan mirip-mirip. Apalagi kalau misalkan GPU-nya memang seperti 4080 ataupun 4090. Mungkin hasilnya bakalan mirip-mirip apabila di 4K. Jadi ini untuk ngelihat gap performance-nya aja dari kemampuan CPU-nya gimana. Selanjutnya ini game terakhir yaitu adalah Deathloop. Untuk game Deathloop ini Core i5 13500 juga berada posisinya di paling bawah. Jadi apabila kalian mainin game di resolusi Full HD, sebetulnya pilihan CPU 4 jutaan itu menurut gue yang paling ideal memang Ryzen 5 7600 ya, karena single core-nya kencang. Tapi kalau kalian pingin yang all-rounder kayak melakukan 3D rendering juga, abis itu ada beberapa productivity juga, menurut gue dengan selisih FPS yang ditawarkan selama GPU-nya memang cukup kencang, kayaknya oke-oke aja gitu 13500 karena mendapatkan benefit tambahan lainnya selain soal bermain game. Nah, kalau kita cek di sini CPU package power-nya saat bermain game pun sebetulnya power-nya masih bisa dibilang rendah. Baik itu menggunakan spek default ataupun power limitnya dilepas, itu dia power-nya nggak bengkak karena emang kan cuma ya paling 1 atau 2 core aja yang load, jadinya nggak bakalan sampai 150 watt lebih kayak Core i9 13900K ya. Lalu untuk performance per watt, di sini gue ngitung dari Cinebench R23 multicore dibagi dengan CPU package power-nya. Gue cukup salut di sini Core i5 13500 berada di posisi kedua dalam chart gue ketika power limitnya itu di unlock ya. Sementara ketika menggunakan kondisi default itu sebetulnya Core i5 13500 ini meskipun powernya lebih rendah, lebih hemat listrik gitu ya di 65 watt, tapi di sini justru efisiensinya tidak terlihat karena performanya nggak keluar sama sekali. Jadi kalau kita bicara efisiensi, sebetulnya efisiensi itu bukan melulu soal CPU mana yang paling hemat listrik, tapi CPU mana yang bisa menghasilkan performa yang memang tinggi dengan konsumsi daya yang memang layak gitu. Contohnya seperti Ryzen 9 7900 itu angkanya bisa tinggi banget karena hanya dengan 88 sampai dengan 90 watt kemampuan dia jauh lebih tinggi daripada 13600K. Tapi kalau kita lihat Core i5 13500 dengan angka 155 watt atau 150 watt ketika power limitnya dilepas, dia masih tetap bisa memberikan efisiensi yang jauh lebih beres dari Core i5 13600K yang dimana dia membutuhkan 181 watt dan sebenarnya 13500 hanya selisih 10 sampai dengan 12% performanya. Lalu kalau kita bicaranya price to performance, ini semuanya gue bandingin dengan harga dari Ryzen 9 7900 sebagai barometer ya. Dan ini memang acuan dari reviewan gue sebelumnya. Di sini price to performance dari Core i5 13500 lebih baik 46% apabila kalian bisa melepas power limitnya dengan motherboard yang beres juga. Jadi memang secara price to performance ini CPU Core i5 13500 sangat-sangat baik. Bahkan dalam kondisi default aja itu jauh lebih baik 12%. Kalau kita bicaranya soal performance doang, Ryzen 9 7900 emang secara performance tetap lebih tinggi dan secara efisiensi lebih tinggi. Tapi kalau kita bicaranya soal harga, karena harganya dari 13500 ini cuma sekitar 4 jutaan, 4,3 juta, jadi dia mendapatkan price to performance yang memang terbaik. Oh ya, ini hampir aja ketinggalan untuk suhu VRM ya. Jadi kalau misalkan kita jalanin default si Core i5 13500-nya, ini VRM dalam kondisi default itu maksimum load-nya ada di angka 57 derajat Celcius aja, jadi masih adem banget dan idle-nya ada di 48 derajat Celcius. Sementara kalau di unlock power limitnya, yang dimana dia bakalan konstan jalan terus di 154-155 watt untuk continuous load, itu masih ada di 70-an, di 76 derajat Celcius saja. Dan ini masih termasuk kategori yang adem, karena untuk suhu VRM sebenarnya 80-an aja itu udah termasuk masih adem banget. Jadi buat kalian yang pingin pakai Core i7 mungkin 13700 atau mungkin mau colok 13900K, biarpun ya sebenarnya agak sayang sih 13900K pakai chipset kayak ginian, cuma terserah kalian. At least ini udah sangat mumpuni lah untuk VRM-nya. Jadi kurang lebih begitulah ya kemampuan dari motherboard-nya juga, yaitu Gigabyte B760M Gaming XAX DDR4 ini. Oke, jadi kalau kita bicaranya soal kesimpulan mengenai Core i5 13500, ini memang CPU yang punya price to performance yang sangat-sangat baik. Akan tetapi kalau kita ngomonginnya di bagian single core, lalu untuk penggunaan gaming, sebetulnya Core i5 13500 bukan yang paling terbaik. Concern yang perlu diperhatikan dari Core i5 13500 ialah tentu pertama adalah pemilihan motherboard. Dengan turbo power limit 2 yang sangat tinggi di 154 watt,
kalian membutuhkan motherboard dengan VRM yang capable, at least bisa menjalankan 154 watt. Sebetulnya banyak kok motherboard di bawah 2 juta yang udah bisa menjalankan power limit 2 di angka 154 watt. Dan catatan keduanya lagi adalah cooling, dimana dengan cooling tower 120 mili dengan 4 atau 6 heat pipes kayak Thermalright Assassin X120, kalian masih tetap bisa nemuin suhu 90 derajat sekian atau bahkan mungkin 100 derajat tergantung ambient temperatur kalian masing-masing itu dalam 1 menit atau dalam 30 detik tergantung motherboardnya ngasih turbonya seberapa lama ya. Jadi setelah itu sebenarnya CPU-nya bakalan jalan adem, jadi jangan panik apabila kalian ngelihat suhunya di awal-awal menyentuh angka 90 atau 100 derajat Celcius karena memang turbonya sangat tinggi. Tapi apabila kalian menggunakan cooling aftermarket seperti IO water cooling 240 mili, sebetulnya CPU ini akan mudah dijinakan karena tadi kalian lihat sendiri pengetesan gue dengan IO 360 mili seperti Aorus Waterforce X360 itu mau power limitnya dilepas juga sebetulnya suhunya bakalan aman-aman aja karena 154 watt itu sebetulnya nggak yang paling tinggi-tinggi banget. Dan kalau kita bicaranya soal efisiensi tentu Core i5 13500 bukan yang paling efisien tapi dalam chart gua udah masuk di nomor 2 selama kalian udah mengunlock power limitnya. Jadi sebetulnya ada benefit tambahan apabila kalian menggunakan motherboard dengan VRM yang powerful, contohnya seperti si B760M Gaming XAX ini, sehingga kalian bakalan mendapatkan improvement performance yang jauh sekali daripada Core i5 13500 default, dan itu membuat CPU ini jadi terlihat efisiensinya. Ini kebalikan dari AMD, di mana AMD ketika powernya direndahin itu efisiensinya kelihatan, sementara untuk di Core i5 13500 non-K ya, di non-K series ini ketika kita lepas power limitnya itu efisiensinya baru jadi kelihatan karena ketika di 65 watt performanya jadi sangat-sangat melempem sama sekali ya untuk si Core i5 13500 ini. Jadi perhatikan motherboard, perhatikan juga cooling untuk Core i5 13500, itu kuncinya kalau kalian ingin mendapatkan benefit performance yang paling optimal dari Core i5 13500. Toh sekarang udah banyak kan motherboard dengan chipset terbaru seperti B760 yang menggunakan DDR4 dan bisa dibilang cukup flagship secara fitur di levelnya ya, flagship di levelnya itu harganya di bawah 3 juta semua. Dan setelah ini juga mungkin nanti gue bakalan bahas versi DDR5 nya yang harganya juga nggak kalah menarik karena masih ada di 3 juta kecil lah untuk versi DDR5 nya. Nanti gue bakalan coba bahas motherboardnya, mungkin kalian udah tahu yang ngikutin sosial medianya Gaptek. Jadi jangan lupa follow sosial medianya Gaptek juga di Instagram di @gaptekid. Atau kalian bisa mungkin klik super thanks di bawah atau super chat atau mungkin donate lewat Saweria apabila kalian ingin support Gaptek dan nggak pingin dibilang Gaptek itu adalah reviewer bayaran. Kalian aja yang support. Komen di bawah juga menurut kalian gimana Core i5 13500 dan juga motherboard 2 jutaan ini yang ternyata nggak kalah menarik dari si PG Riptide. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.